Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari karya ilmiah, yaitu daftar pustaka dan juga lampiran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar sumber yang digunakan untuk mengutip publikasi ilmiah. Sumber tersebut bisa didapatkan dari berbagai macam cara, entah itu bisa dari buku, majalah, artikel, berita, dan lainnya. Daftar pustaka biasanya ditempatkan di bagian paling bawah ketika tulisan selesai disusun. Daftar pustaka berbeda dengan catatan kaki. Hal ini dikarenakan karena daftar pustaka disusun untuk memberikan informasi tentang sumber yang digunakan dalam penelitian. Menulis daftar pustaka memiliki banyak keuntungan, antara lain dengan menulis daftar pustaka, kita dapat membuktikan bahwa informasi yang diambil adalah informasi yang benar, memenuhi etika penulisan artikel ilmiah, menunjukkan bahwa kita menghargai penulis atau peneliti sebelumnya, dan menunjukkan bahwa kita mendukung gagasan mereka. Kemudian, teknik penulisan daftar pustaka. Teknik penulisan daftar pustaka dapat diformat sesuai dengan salah satu dari 3 gaya penulisan, yaitu yang pertama, ada gaya penulisan American Psychological Association atau APA. Untuk makalah ilmiah, untuk makalah Humoneria Chicago Manual of Styles untuk ilmu sosial. Kemudian, cara menulis daftar pustaka secara umum. Daftar pustaka ditulis menggunakan urutan. Nah, urutannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, nama penulis dicantumkan paling awal. Penulisannya dimulai dari nama belakang biasanya atau nama keluarga, lalu diikuti tanda koma. Setelah itu cantumkan nama tengah. Itu kalau misalnya ada nama tengah, kita cantumkan nama tengah, dan kemudian nama belakang penulis. Yang pertama. Yang kedua, tahun terbit. Nah, setelah kita nulis nama penulis, hal selanjutnya yang kita perlu cantumkan adalah tahun terbit tulisan. Tahun terbit buku dapat dilihat dari halaman awal setelah halaman judul. Nah, sementara itu, tahun terbit artikel jurnal dan makalah biasanya tercantum pada header di bagian atas. Kemudian yang ketiga, judul buku. Judul buku atau artikel yang dirujuk unsur selanjutnya yaitu judul tulisan. Tuliskan judul secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada sumber. Baik sumbernya itu berupa buku, artikel jurnal, makalah, atau sumber-sumber lainnya. Kemudian yang keempat, nama penerbit. Setelah mencantumkan judul tulisan, cantumkan juga pihak yang menerbitkan tulisan tersebut atau pihak yang menerbitkan buku tersebut. Nah, nama penerbit buku biasanya tertulis di sampul depan, bisa juga di bagian belakang atau di halaman yang sama dengan informasi tahun terbit. Jika sumber yang digunakan adalah artikel jurnal, tuliskan nama jurnal yang memuat artikel tersebut. Yang kelima, tempat terbit atau keterangan terbitan bagian terakhir dari penulisan daftar pustaka adalah keterangan penerbitan. Keterangan ini dapat berupa tempat terbit maupun keterangan lainnya. Keterangannya berupa tempat terbit biasanya digunakan untuk sumber berupa buku. Nah, informasinya dapat dilihat di halaman yang sama dengan tahun terbit buku tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua tentang lampiran. Lampiran karya ilmiah. Lampiran karya ilmiah ini adalah dokumen tambahan, hasil dari suatu penelitian, makalah, proposal, skripsi, atau karya tulis lain berupa gambar, foto, teks, dan lainnya. Artinya, daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah penelitian karya ilmiah. Kemudian cara membuat lampiran makalah. Sebelum saya menjelaskan apa saja contoh lampiran dalam makalah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perlunya kita mengetahui cara membuat lampiran dalam makalah. Cara membuat lampiran kurang lebih seperti ini. Jika kita sudah menentukan lampiran apa yang akan dicantumkan dalam makalah, susun lampiran tersebut dalam satu folder. Kemudian, ketika makalah
ketika makalah sudah mencapai bagian penutup, lanjutkan pada bagian daftar pustaka. Lalu, cantumkan satu persatu lampirannya. Cantumkan lampiran sesuai dengan masing-masing jenis. Misal, lampiran berupa tabel dicantumkan sekelompok bersama dengan tabel, indeks sekelompok dengan indeks. Jadi tabel dengan tabel, indeks dengan indeks. Nah, kemudian jangan lupa sisipkan penomoran lampiran. Urut dari jenis lampiran yang pertama kali kita cantumkan. Misal, lampiran berupa gambar, maka beri kode nomor. Kemudian contoh lampiran makalah. Yang pertama, gambar atau foto. Contoh lampiran dalam makalah berupa gambar atau foto tentunya adalah gambar atau foto yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian yang kedua, contoh lampiran itu misalnya contoh lampiran karya ilmiah. Contoh lampiran karya ilmiah, indeks dan glosarium. Lampiran dalam makalah berupa indeks yaitu kumpulan kata-kata yang ditulis di halaman belakang. Ditulis di halaman belakang makalah dengan tujuan untuk memudahkan pembaca menemukan kata beserta halamannya. Berbeda dengan indeks, glosarium merupakan bagian lampiran dalam makalah yang berisi kata-kata sukar disertai penjelasan artinya. Jadi misalnya ada kata-kata yang agak sulit dimengerti, di situ kita langsung menjelaskan arti dari kata-kata tersebut. Kemudian keberadaan glosarium akan membantu pembaca memahami kata-kata tersebut guna memahami pembahasan dalam makalah. Kemudian contoh yang ketiga, contoh lampiran makalah berupa bagan. Jadi lampiran makalah berupa bagan memiliki 3 jenis, yaitu bagan batang, bagan lingkaran, dan juga bagan garis. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Bagan batang menunjukkan data masing-masing kategori dan memperlihatkan kuantiti. Kemudian, sedangkan kalau misalnya bagan lingkaran biasanya menunjukkan perbandingan dari satu data dalam bentuk kesatuan kategori. Nah, kalau bagan garis itu menunjukkan tren atau progres dari suatu data. Itu kalau misalnya bagan garis. Berikut itu contohnya ketiga bagan. Nah, dari sini sekiranya cuma hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapat dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan dapat diterima oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.